record dulu. Dan shalom, baik shalom saudara yang ada di TikTok, juga shalom saudara yang ada di YouTube ya. Tuhan memberkati. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang ya semuanya baik-baik saja. Ya, oh, ini kayaknya terlalu terang ya. Ya, ini terlalu terang nih. Nah, mungkin ini bagus juga atau tidak perlu. Ya, ini pencahayaan. Oh, nggak apa-apa. Kalau misalnya kuning nggak apa-apa deh. Tapi ini kayaknya jadinya terang banget ya. Malah kita matikan aja. Oke. Ya, baik saudaraku yang ada di YouTube ya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita semua bersatu dalam doa. Saya mohon maaf, mungkin saya akan lebih fokus ke eh, layar yang ada di sini ya. Ah, biar ini agak lebih dekat gitu ya. Baik, saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu, untuk kemurahanmu di dalam kehidupan kami. Saat malam hari ini, di ibadah malam ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, berbicaralah lewat hamba-Mu ini. Pakai hamba, urapi hamba, sembunyikan hamba di balik kuasa salib-Mu yang kudus. Tuntun hamba, ambil alih hamba di dalam nama Yesus. Hamba minta hikmat, pengetahuan, hamba minta eh, karunia dalam mengajar yang lebih dalam hanya kebenaran firman Allah. Dan setiap kuasa yang coba menghalangi pemberitaan firman Allah dihancurkan, dipatahkan oleh kuasa darah Kristus. Tuhan, Kau jamah setiap hati yang eh, mendengar firman-Mu ini, biar mereka juga dibaharui dan Kau memakai mereka luar biasa sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih setia, kebaikan, kemurahan. Terpuji, termulialah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin ya. Ini kayaknya jangan mengganggu pemandangan. Oke, saudaraku, apa kabar yang ada di YouTube? Apa juga di YouTube di sini. Apa kabar yang ada di YouTube dan apa kabar yang ada di TikTok ya? Baik, firman Tuhan saya ambil dari kitab Yesaya, saudara ya, dari Yesaya 1 ayat Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 8, saudara ya. Kita akan bacakan firman Tuhan ini baru kita akan kupas dari banyak hal, dari banyak aspek ya, dari latar belakang ya. Eh, di sini akan ada kaya akan pengajaran ya, saudara ya. Kita bacakan ya, kita baca firman Tuhan, saudara. Mari buka Yesaya, Yesaya, kitab Yesaya 6 ya. Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 13. Mungkin ayat 1 sampai 13 aja ya saudara ya biar lengkap. Ya saya memberi judul khotbah hari ini adalah tersentuh, terbentuk, dan terutus. Tersentuh, terbentuk, dan terutus. Nah, mari kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan memanggil dan mengutus Yesaya pada tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta. Ya, saya membacakan firman Tuhan di sini, saudara, dari Alkitab. Ini terjemahan baru LAI ya. Di atas tahta yang tinggi, melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Para serapin berdiri di sekitarnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, saudara. 2 sayap untuk menutupi muka mereka, 2 sayap untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru bersahut-sahutan, Kudus,
kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu karena suara seruan mereka, dan rumah pun dengan asap, saudara. Dan rumah pun dengan asap. Kemudian, saudara, lalu kataku, ini ayat 5, celaka aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Lalu salah satu serafin itu terbang ke arahku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Sautku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi kamu tidak akan mengerti. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi kamu tidak akan memahami. Buatlah hati bangsa ini keras dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota menjadi puing tanpa penduduk, rumah-rumah tanpa penghuni, tanah telantar dan sunyi sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga di dalam negeri banyak tanah yang ditinggalkan. Jika di sana masih tinggal sepersepuluh dari mereka, mereka akan dilahap api sekali lagi. Seperti pohon tarbantin dan pohon besar lainnya yang ketika ditebang hanya tersisa tunggulnya. Tunggul itu menjadi benih yang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Firman Tuhan ini saya beri judul tersentuh, terbentuk, terutus. Saya sambil minum ya saudara ya. Hmm, panas saudara. Jadi saudara yang terkasih, semua juga rekan-rekan ya, pada perjalanan hidup dan panggilan, kita berdiri bukan hanya memberi firman Tuhan, tapi kita sedang berdiri sebagai hamba yang ditabiskan sah oleh gerejanya. Jadi kalau saya mau bisa bicara soal awal dari pelayanan saya, tetapi adalah eh, setelah kita ditabiskan, kalau saya ya bicara sebagai seorang pendeta, setelah saya ditabiskan jadi pendeta itu bukanlah awal pelayanan sebenarnya, itu hanya pengakuan surgawi yang dimeteraikan secara lahiriah oleh gereja. Dan Tuhan yang sama telah memanggil kita semua dan juga mengutus. Dan di hari yang kudus, kita tidak hanya memberi firman Tuhan yang berisi hikmat, mungkin kita memberi khotbah yang hanya berisi hikmat manusia atau kemenangan pelayanan kita, tetapi kita datang membawa kesaksian dari tahta Allah seperti yang tercatat dalam Yesaya 6 ayat 1-8, penglihatan surgawi yang membentuk seorang nabi menjadi utusan kekal. Saudara, saya akan membahas tentang
konteks Yesaya 6 ini ya, supaya kita lebih dalam masuk ke dalam firman Tuhan. Saya selalu suka membahasnya secara dalam ya, nggak hanya ya sekedar begitu ya saudara, tidak ya. Saya suka membahas segala sesuatu itu lebih dalam ya. Jadi kalau kita lihat di sini saudara, eh, saya mulai dari ayat 1, saudara ya. Saya mulai dari ayat 1. Di sini dalam tahun matinya Raja Uzia, kalau kita baca ayat 1 tadi, di sini aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ini tahun matinya Raja Uzia ini merujuk pada momen krisis nasional. Uzia adalah raja yang relatif stabil, tetapi menjelang akhir hidupnya ia menjadi sombong, saudara, dan terkena kusta. 2 Tawari 26 ayat 16 sampai 21. Kematian Uzia ini menandai kekosongan kepemimpinan saat manusia tiada. Allah menyatakan diri, aku melihat Tuhan. Bila kita lihat dari bahasa Ibraninya, Tuhan ini Adonai. Dia diberi nama Adonai gitu ya saudara ya. Ini bukan penglihatan literal sepenuhnya, tapi ini penglihatan rohani saudara ya. eh, Kemuliaan dan otoritas Allah yang dilihat di sini. Jadi tahta yang tinggi dan menjulang ini lambang kuasa mutlak Tuhan atas bangsa dan dunia ini melebihi Raja Israel manapun. Nah, dikatakan di situ jubahnya memenuhi bait suci. Jadi keagungan dari hadirat Tuhan ini memenuhi seluruh ruang ibadah. Ini menunjukkan dia Tuhan yang maha hadir dan berkuasa. Saudara, bila kita lihat di sini, makna teologisnya Allah tetap bertahta meski raja manusia wafat. Tahta surgawi tidak tergoncang oleh pergantian kuasa di bumi. Dan ayat 2 sampai ayat 3 bila kita membacanya, ini tentang kekudusan Allah. Dan di situ ya saya baca ulang saudara supaya kita makin dalam mengeksegesisnya. Saya suka mengeksegesis ayat per ayat saudara. Para serafin berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Mereka berseru seorang kepada seorang katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Nah, saya akan jelaskan maknanya, saudara. Serafin itu apa? Itu makhluk ya, makhluk surgawi yang membakar ya. Jadi ada makhluk surgawi yang membakar itu namanya serafin. Dari kalau kita ambil dari bahasa Ibrani, saraf ini membakar, ini simbol kekuasaan dan penyembahan total. Jadi 6 sayap itu 2 menutupi wajah. Ini kerendahan ya. 2 menutupi kaki. Ini kesucian. Dan 2 untuk terbang. Ini untuk melayani. Jadi penyembahan yang benar itu menutupi ego dan berakar dalam penyerahan. 3 kali kata kudus, saudara. Ini penekanan tertinggi dalam bahasa Ibrani. Allah bukan hanya kudus, tapi kudus, kudus, kudus. Superlatif, saudara. Ini menunjuk pada kemurnian absolut dan keagungan Tritunggal yang implisit secara progresif. Saudara, seluruh bumi penuh kemuliaannya, artinya Tuhan tidak hanya Allah Israel, tetapi Allah semesta alam ini. Jadi, kudus ini berarti apa? Ini terpisah, lain dari segala yang lain. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Tuhan. Bila kita bahas dari ayat 4, ini tentang guncangan hadirat Tuhan. Jadi hadirat Tuhan itu dapat mengguncang apapun saudara ya. Jadi dikatakan maka alas ambang pintu bergoyang karena suara orang yang berseru itu dan rumah itu pun penuh dengan asap.
Ini bermakna alas ambang pintu bergoyang. Ini bahkan struktur fisik pun gemetar di bawah hadirat dan suara penyembahan surgawi, saudara. Ini penuh dengan asap. Ini simbol kemuliaan Allah, Sekinah, dan misteri hadiratnya. Ya, Keluaran 19 ayat 18, Wahyu 15 ayat 8. Asap juga ini menyelubungi kemuliaannya agar manusia tidak binasa melihat wajahnya. Ya, jadi asap itu untuk menyelubungi supaya kita nggak binasa karena nggak ada yang mampu melihat wajah Tuhan. Jadi keberadaan Tuhan itu nyata. Ini bahkan bisa mengguncang ruang ibadah sekalipun. Ini bukan karena acara, eh, ini karena pertemuan surgawi, saudara. Kalau kita membaca tadi ayat 5, jadi kita masih mengeksegesis ayat per ayat ya, saudara ya. Supaya kita paham benar ayat per ayat. Jadi ini tentang pengakuan dosa dan keruntuhan diri. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ini artinya, bila dikatakan di sini, di ayat yang kelima ya saudara ya, celakalah aku. Wow, apa nih maksudnya? Ini bukan keluhan, tapi ini deklarasi kehancuran. Yesaya menyadari dirinya hancur di hadapan kekudusan Allah. Najis bibir. Apa maksudnya najis bibir? Ini simbol kejatuhan spiritual dan moral. Ironisnya, Yesaya adalah nabi, seharusnya punya bibir murni, tapi ia sadar dosanya bukan hanya pribadi, tapi juga kolektif, saudara. Namun mataku melihat raja, pengalaman yang mustahil bagi manusia berdosa. Keluaran 33 ayat 20. Tapi anugerahnya ini yang membuatnya mungkin, saudara. Jadi pertemuan dengan Tuhan ini selalu membawa pertobatan, kekudusan. Ini memantulkan ketidaklayakan manusia, saudara. Bila kita membaca dari ayat 6 sampai 7, penyucian ilahi, ya. Tetapi seorang dari para serafin itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat ini, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Ini punya makna apa? Bara dari mezbah. Mezbah itu adalah tempat persembahan korban penebusan, ya, mezbah. Jadi bara ini menyimbolkan pengampunan, pengampunan, ya, melalui darah korban. Kalau kita sekarang darah korban Yesus dalam perjanjian baru, ya. Jadi di sini menyentuh mulut. Ini area dosa paling peka bagi nabi adalah bibir. Najis bibir, saudara. Dengan bibir ini kita mengutuk. Dengan bibir ini kita memuji Tuhan. Saya juga bukan berarti saya tidak najis bibir. Oh, banyak banget dosa bibir saya ini, saudara ya. Tapi makanya saya kalau dibilang layak, saya nggak pernah layak. Tapi bukan saya yang milih Tuhan. Tuhan yang milih saya. Saya hanya mau taat dan dia yang melayakkan, saudara. Saya hanya mau taat dan dia yang memampukan. Saya hanya mau, gitu ya saudara ya. Oke, Tuhan menyucikan sumber pesannya. Ini sambil minum saudara ya. Soalnya minggu saya kok bah lagi saudara ya. Iya. Oke, ini menyentuh mulut. Kalau mulut ini dosa, area dosa paling peka. Bagi nabi itu bibir, ya bibir. Tuhan menyucikan sumber pesannya, ya. Kemudian kesalahan dihapus, dosa diampuni, berita pengampunan yang radikal. Saudara, Tuhan tidak hanya menunjukkan dosa kita,
tapi menyediakan sarana penyucian dan pemulihan, saudara. Bila kita lihat di ayat 8 ya, panggilan ilahi. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Apa artinya ini? Aku mendengar suara Tuhan. Setelah dibersihkan, baru siap mendengar dan menjawab panggilan. Jadi pertanyaan Allah, Allah menghargai kehendak bebas setiap kita, hambanya. Dia mencari respon sukarela. Jadi semua dipanggil. Tapi adakah yang merespon, saudara? Ini aku, utuslah aku. Respon profetik dari hati yang telah disentuh dan dikuduskan. Jadi panggilan pelayanan ini bukan sekedar tugas, saudara. Ini undangan surgawi untuk membawa pesan Allah kepada umatnya. Apa yang bisa disimpulkan di sini? Pelayanan sejati itu dimulai dari tahta, bukan mimbar. Hamba Tuhan harus lebih dulu dibakar di altar sebelum berbicara di altar. Kemuliaan Allah akan mengungkap kelemahan manusia, tetapi kasih-Nya akan menyucikan dan memanggilnya. Ya, jadi kemuliaan Allah akan mengungkap kelemahan manusia, tetapi kasih-Nya akan menyucikan dan memanggilnya. Ya, saudara. Jadi, bila seseorang ya, kalau hamba Tuhan itu ditabiskan jadi pendeta, itu hanyalah pengesahan publik dari proses surgawi. Surga lebih dulu memproses dia daripada gereja menabiskan dia. Seorang pendeta itu bukan hanya diangkat, ia pasti lebih dulu disentuh, disucikan, dan diutus oleh Allah yang kudus. Saudara, saya mau membahas latar belakang dari Yesaya 6 ini ya. Saya suka sebelum masuk ke 3 poin utama, saya suka mengeksegesis ayat per ayat lagi ya. Kita lihat konteks histori. Jadi tahun matinya ini pengajaran ya. Bukan khotbah saudara ya, pengajaran. Jadi tahun matinya Raja Uzia ini kurang lebih 740 sebelum Masehi saudara ya. Jadi ini era penuh ketidakpastian nasional, politik, dan rohani. Ini rohani itu semuanya terguncang pada era ini. Yesaya menerima panggilannya justru dalam keheningan akibat kematian raja. Jadi bukan saat gemerlapnya kekuasaan, saudara. Bila kita mengeksegesis ayat 1 itu, dia melihat Tuhan duduk. Ini penglihatan rohani, bukan visual literal. Jubahnya memenuhi bait suci. Sekina glory, Sekina Allah meliputi ruang kudus. Ayat 2 sampai 3 serafin, makhluk yang menyala. Ini melambangkan kemurnian surgawi. 3 kali kudus. Ini tegaskan kekudusan mutlak Allah. Bumi penuh kemuliaannya. Jadi ayat 4 ini ambang pintu bergoyang dan ada asap. Ini ciri hadirat ilahi. Jadi memang hadirat ilahi itu biasanya ditandai dengan guncangan, bahkan ada asap gitu saudara ya. Seperti gempa rohania dan fisik ya. Kalau ada panggung-panggung terus diasap-asapin itu dibuat-buat berarti saudara ya. Itu bukan asap-asap karena belum tentu juga. Tapi bisa juga karena bersamaan juga asap guncangan dari surga bisa jadi juga saudara ya. Jadi kalau ayat 5, celakalah aku, ini kesadaran mendalam akan kekudusan Allah yang mengungkap dosa pribadi, celakalah aku. Nah, ini juga dosa kolektif, Saudara. Dan ayat 6 sampai 7 ini tentang bara, bara dari mesbah. Ini simbol, simbol penebusan. Sentuhan pada bibir berarti penyucian firman. Ya, kesalahan dihapus, dosa diampuni. Ini berarti rekonsiliasi sempurna, Saudara. Kalau ayat 8 ada pertanyaan. Ini pertanyaan Suranggi, memberi jawaban sukarela. Yesayanya berkata, ini aku dengan sepenuh hati dia berkata. Kalau ayat 9 sampai 10 ini firman keras. Ini tentang panggilan bukan untuk kesembuhan massal,
Umat mengeras dan mengalami penyesakan rohani dirujuk di Perjanjian Baru. Kalau kita baca dari ayat 11 sampai ayat 13, Saudara, di sana tinggal 1/10 dari mereka dilahap api. Ini pertanyaan Yesaya ini merujuk pada masa hukuman panjang. Tuhan menegur bahwa tanah akan kosong, tetapi sekelumit sisa tunas yang kudus akan tumbuh sebagai dasar harapan. Saudara, ada makna teologis dan praktis ya. Allah tetap berdaulat meski manusia gagal. Tahtanya tidak terganggu kematian raja manusia. Ya, saudara. Dan di sini kita melihat panggilan pelayanan itu lahir dari altar penyembahan, bukan dari pencapaian manusia. Penyucian firman Tuhan ini terjadi setelah kita diperhadapkan dengan kekudusannya. Panggilan Yesaya realistis dan berat untuk umat yang menolak. Panggilan pastoral bukan hanya menyelamatkan, tetapi juga mempertahankan sisa yang setia. Ada harapan lewat sisa kudus. Walau banyak dipulihkan, sisa kecil tetap lahir dan ini menjadi pondasi kerajaan, saudara. Jadi, bagaimana kita aplikasi untuk khotbah dan pelayanan, saudara? Pertama, kita melihat Tuhan. Kita harus mendorong setiap orang mengalami hadirat Allah dalam doa. Kedua, kita mengakui dan menyerahkan diri. Kita perlu memfasilitasi pemurnian jemaat lewat pengakuan, doa penyucian. Ketiga, menjawab panggilan. Ini panggilan realistis. Kita perlu memberi ruang pelayanan meski tidak spektakuler, fokus pada kualitas rohani. Keempat, memelihara sisa yang kudus. Kita bangun komunitas intim yang setia di tengah keraguan-raguan zaman. Saudara, Yesaya 6 ayat 1-13 adalah panggilan Tuhan. Aku kudus, kamu najis. Aku membersihkan, kamu diutus. Aku menghakimi, kamu memelihara sisa surga. Disinilah pelayanan sejati lahir, bukan dari keinginan manusia, tapi dari altar surgawi. Saudara, saya mau jelaskan tentang latar belakang Nabi Yesaya, karena kita sedang membaca Yesaya 6, ayat 1-13. Tadi sudah dieksegesis ayat per ayat ya, saudara ya. Mari kita bahas tokoh utamanya siapa? Tentu Yesaya. Dia Nabi Yesaya. Jadi asal namanya itu Yeshayahu ya. Artinya Tuhan adalah keselamatanku. Dia anak Amos. Nah, Amos ini kemungkinan ya saudara ya, saudara Raja Amaziah. Ya, Yehezkiel 1 ayat 1. Ini menandakan kedekatannya dengan garis raja. Jadi dia punya garis raja, saudara. Ada kedekatan dengan garis raja. Yesaya ini bisa dibilang bangsawan. Jadi tradisi Yahudi menyebutnya dari kalangan bangsawan. Bahkan mungkin paman atau sepupu raja. Sehingga dia punya akses ke istana. Dia bangsawan. Nah, istri Yesaya disebut nabi perempuan. Jadi istrinya nabi. Dia pun nabi dan mereka dikaruniai 2 putra. Yesaya ini ada Sear Jasub, ini artinya sisa akan kembali. Kita tahu arti namanya ini dari Yesaya 7 ayat 3. Kemudian Maher Salal Hasbas, ini susah banget. Yang artinya perampasan datang segera. Yesaya 8 ayat 3. Nama ini menyimpan pesan profetis. Jadi memang Yesaya ini nabi profetis ya. Jadi Yesaya masa pelayanannya dia meliputi 4 raja di bawah kenabiannya. Ada Raja Yehuda, Uzia, Yotam, Ahaz. Jadi ini 4 raja Yehuda ya. Jadi dulu kan Israel sama Yehuda ini pecah gitu ya saudara ya. Jadi Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia. Kurang lebih 742 ya tahun sebelum Kristus. Ya atau 686
sebelum Masehi, di mana 40 sampai 64 tahun kurang lebih. Ia juga menyaksikan masa Manasye. Ini disinilah akhir hidupnya di tangan Raja Manasye, anak dari Hizkia, Raja Hizkia. Dia mati martir, saudara, mengerikan matinya. Menurut tradisi dia dianiaya pada masa Manasye dan dihukum Swan Asundar. Dalam bahasa Ibraninya, Swan is dia digergaji, saudara. Sakit banget digergaji, saudara. Tangan saya kena gergaji sedikit gitu, gitu sakit banget, gitu ngilu-ngilu. Ini bayangkan tubuhnya digergaji dari atas ke bawah, saudara. Dia mati martir sebagai nabi. Jadi kalau kita bicara tentang konteks sejarah dan politik ya, ini kurang lebih 740 sampai 700 sebelum Masehi. Di sini ada ancaman Asyur, kekaisaran Asyur yang lahir di Mesopotamia mulai menancapkan pengaruh saudara ke wilayah utara Israel. Jadi Samaria jatuh 722 sebelum Masehi dan Hizkia menghadapi pengepungan Senaherib ya. Senaherib eh, 701 sebelum Masehi. Zuda mencoba aliansi politik militer bahkan dengan Mesir sebagai strategi bertahan hidup yang sering dicelah Yesaya. Jadi ada keberuntungan diplomatik, saudara. Raja Ahaz dia bersekutu dengan Asyur demi perlindungan, meski itu menimbulkan ancaman hilangnya kemerdekaan rohani. Yesaya menolaknya dan menyerukan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Latar sosial ekonomi dan budaya, saudara, ada transformasi agraris dan ekonomi. Muncul ladang kolektif atau latipundia, intensifikasi produksi anggur, minyak, urbanisasinya cepat sekali, pesat. Perdagangan internasional pasca berkurangnya keragaman pertanian dan peningkatan kemiskinan petani kecil, saudara. Jadi ada pada zaman itu ada kemiskinan dan ketidakadilan. Kaum kaya menambah bidang tanah, mempersempit ruang hidup petani miskin. Yesaya 5 ayat 8. Dan ini menghasilkan ketimpangan sosial, penggusuran, dan ketidakadilan hukum, saudara ya. Ketidakadilan hukum. Nah, di sini juga ada aspek budaya dan agama, di mana masyarakat Yehuda masih memegang tradisi keagamaan kuno, sembah berhala dan korban kosong. Namun Alkitab menunjukkan keusangan ritual tanpa keadilan sosial, saudara ya. Nah, bila kita melihat kerangka isi dari buku Yesaya, dari Yesaya 1 sampai 39 ada proto Yesaya. Ini 1 sampai 39 banyak berasal dari masa Yesaya sendiri. Bergolak sosial politik, ancaman Asyur, kritik moral dan nubuat mesianis, saudara ya. Deutero Yesaya 40 sampai 55 ini ditulis selama pengasingan di Babel. Tema penghiburan dan pembebasan ya. Jadi Trito Yesaya periode pasca pengasingan, bangunan kembali, teologi eksil, saudara ya. Ada analisis sosiopolitik dan ekonomi, kritik terhadap elit ekonomi. Yesaya menolak kebijakan menindas kaum miskin, mengutip masalah riba, akumulasi tanah, korupsi pejabat, dan gaya hidup mewah yang tak sejalan dengan prinsip rohani. Ya, saudara. Gagasan keadilan ilahi, penekanan pada mispat, keadilan sosial, keadilan dalam pengadilan, pembelaan bagi anak yatim piatu, dan pemberian hak bagi kaum lemah, saudara ya. Ada pembagian hak. Rujukan lintas agama, Yesaya 2 ayat 4 dan Yesaya 11 ayat 6 digunakan dalam wacana perdamaian global atau Handels Messiah dan kutipan Yesaya bahkan masuk dalam Al-Quran dan tradisi Muslim, saudara ya, puji Tuhan.
Nah, bagaimana kaitannya dengan Yesaya 6? Ini ada momen panggilan di sini. 742 sebelum Masehi, tepat setelah kematian Raja Uzia, periode transisi politik, rohani, dan krisis kepemimpinan nasional, saudara ya. Di sini terjadi ada pergulatan Yesaya pribadi, saudara. Bertemu kemuliaan Allah, Yesaya 6 ayat 1 sampai 4. Sadar dosa. Ini mengalami penyucian ya 6 sampai 7 dijawab panggilan ya. Ini mencerminkan tanggung jawab moral dalam konteks kebangkitan ulang, nilai keadilan dan penyelamatan nasional. Jadi di sini bisa saya rangkum untuk mengeksegesis ya. Kepribadian Yesaya ini nabi bangsawan. Keluarganya juga kenabian. Hidupnya ini saat peralihan besar. Jadi dia di konteks era Asyur yang lagi krisis secara politik, ketidakadilan ekonomi, dan budaya. Jadi pesan di sini keadilan ilahi itu menuntut tindakan sosial penuh harapan dan keselamatan. Yesaya 6 ini adalah momen transformatif, saudara. Dari penyembahan, penindasan, hingga panggilan aktif memperbaiki bangsa. Yesaya ini adalah contoh sempurna peziarah suci, nabi kebenaran dan pelopor janji mesianik. Panggilan Yesaya 6 adalah panggilan pribadi dan universal untuk mendengar Allah dan diubahkan oleh Allah, lalu berbicara kebenaran, saudara. Konteks Yesaya 6, kitab Yesaya pasal 6 bukanlah awal kitab, tapi ini awal perubahan. Bukan awal tulisan, tapi ini awal pengutusan. Nah, di sini awal awal perubahan, awal pengutusan. Biasanya kalau ada perubahan, pasti karena ada pengutusan. Amin, amin, amin. Yesaya yang selama ini mungkin sudah aktif dalam lingkaran kenabian atau kerajaan, tiba-tiba dibawa Tuhan ke dalam sebuah ruang kudus yang mengguncang. Ya, saudara, tahta Allah yang tinggi dan menjulang, para serapin yang menyembahnya, dan suara ilahi yang memenuhi seluruh bait suci, saudara. Ini terjadi dalam tahun matinya Raja Uzia. Sebuah kalimat sederhana namun syarat makna sejarah dan spiritual. Uzia itu adalah raja yang kuat, saudara. Lebih dari 5 dekade dia memimpin Yehuda dengan kekuatan militer. Bayangkan, ada kestabilan ekonomi berarti bagus dia dan keberhasilan politik. Namun di akhir hidupnya saudara dia jadi sombong. Dia memasuki bait suci dan dihukum Tuhan dengan kustah. 2 Tawari 26. Dia mati dalam kehinaan dan rakyat berduka dalam ketidakpastian. Dalam konteks itulah Yesaya datang ke bait Allah. Ia mungkin mencari penghiburan, mungkin mencari jawaban, tapi di sana ya, Paul, ya tidak menemukan raja yang wafat, ia menemukan raja yang hidup. Terima kasih sayang. Maklum ya saudara. Makasih ya, Paul. Ya, Mama kok dulu ya. Peter, tutup pintunya, tutup itu. Jangan membuat marah ya. Ayo, tutup yang benar. Maaf ya saudara, ada anak-anak saya. Baru datang mereka. Paul belajar belajar. Peter dibuka jaketnya. Yesaya 6 adalah panggung ilahi, tempat 3 hal besar terjadi. Yesaya tersentuh oleh kemuliaan Allah. Ia tidak menemukan jawaban politis, tapi dia mengalami perjumpaan ilahi. Ia dibentuk oleh bara dari mezbah. Sebelum ia berkhotbah, bibirnya disentuh. Sebelum ia bicara bagi Allah, ia dibakar olehnya. Ia diutus oleh suara dari surga. Siapakah yang akan kuutus? Ini bukan pertanyaan retoris, ini undangan surgawi. Saudara, saya membaca kisah ini dan saya menjalaninya. Pelayanan adalah jalan panjang, tidak selalu gemerlap. Bapak mereka, mama lagi coba. Namun seperti Yesaya, kita harus memilih tidak hanya berdiri di depan banyak orang, tapi lebih tersungkur di hadapan hadiratnya, saudara. Kita harus memilih untuk disucikan, bukan hanya dikagumi, diutus, bukan hanya ditampilkan. Yesaya 6 ini cermin dari panggilan kita. Dan hari ini kita diundang
merenungkan bersama bagaimana Tuhan bekerja melalui perjumpaan ilahi, pemurnian rohani, dan pengutusan surgawi, saudara. Pengutusan surgawi. Jadi kalau kita membaca ya pemurnian dan pengutusan eh, surgawi, wow, ini merenungkannya perlu ya sangat dalam. Mengalami perjumpaan ilahi, pemurnian rohani, pengutusan surgawi. Kita akan masuk ke tiga bagian besar dari pengalaman profetik ini. Tersentuh, terbentuk, terutus. Inilah jejak sebagai pengikut Kristus yang sejati. Pesan pertama, saudara, tersentuh oleh kemuliaannya. Dari Yesaya 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saudara yang terkasih, segala sesuatu dimulai dari penglihatan ini. Perjumpaan dengan kemuliaan Allah ini bukan perjumpaan biasa. Ini bukan sekedar pengalaman spiritual yang menyenangkan, ini pengalaman yang mengguncangkan, menggetarkan, meluluhlantakkan semua kesombongan dan menyingkapkan siapa kita di hadapan Tuhan, siapa Tuhan yang sesungguhnya. Yesaya tidak sedang berada di gunung doa atau dalam pesta kenabian. Dia datang ke bait Allah pada tahun kematian Raja Usia. Ini masa berduka dia datang. Ini dia ada di masa krisis. Tapi justru di saat tahta dunia kosong, Yesaya melihat tahta surga selalu penuh. Dia melihat Tuhan duduk bukan gugup. Tuhan memerintah bukan gelisah. Tuhan bertahta bukan tumbang, saudara. Ketika tahta manusia bisa kosong, tapi percayalah, tahta Allah selalu penuh, tetap penuh. Ketika dunia panik, percayalah, surga tetap memegang kendali. Semua ada dalam kendali Tuhan. Jadi ada kemuliaan yang mengisi, bukan sekedar menyinar. Shh, Paul. Yesaya berkata, ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ini bukan cahaya, saudara. Ini bukan suara, tapi jubah lambang kekudusan dan otoritas Tuhan. Ini mengisi seluruh ruang ibadah, artinya tidak ada ruang tersisi bagi kebanggaan manusia. Bayangkan saudara, di tempat paling kudus itu tak ada yang tersisa untuk nama besar manusia. Tidak ada sorotan untuk kemampuan retorika. Tidak ada tempat untuk kehebatan liturgi. Yang ada hanya kemuliaan Tuhan yang memenuhi dan meliputi. Kemuliaan Tuhan bukan untuk dikagumi dari jauh, tetapi untuk memenuhi hidup kita hingga tak ada lagi ruang untuk keakuan. Saudara, kita bisa melihat contohnya seperti Musa dan bagaimana kemuliaan di Horeb, saudara. Saya kisahkan, ingat Musa ketika dia ada di Gunung Horeb, dia melihat nyala api dalam semak dan itu terbakar semaknya tapi tidak hangus. Bayangkan, terbakar tapi tidak hangus. Itulah kemuliaan Tuhan. Disitulah hidup Musa berubah. Yesaya maupun Musa melihat yang ilahi dalam situasi yang tak lazim. Musa melihat api yang tak padam. Yesaya melihat tahta yang tak tergoyahkan. Keduanya tidak melihat Allah sepenuhnya, namun keduanya benar-benar tersentuh. Karena yang kita butuhkan bukanlah melihat seluruh rencana Tuhan, melainkan lebih dulu kita tersentuh oleh realitas hadiratnya. Saudara, mungkin kita balik ke sejarah dunia sekuler ini. Ingat siapa itu penemu ya, seorang yang bernama Galileo. Dan tentu ini bicara tentang langit bintang. Bintang kecil di langit yang biru. Gak mungkin gak nyambung saudaranya. Jadi Galileo Galilei pernah berkata, saudara, semakin aku melihat luasnya langit dan bintang. Ini kayaknya ada lagunya. Bila ku lihat langit dan bintang, semakin aku merasa kecil. Namun
semakin aku percaya ada pribadi yang besar. Ketika dia melihat langit yang begitu luas, dia tahu betapa kecilnya dia. Dan dia tahu ada pribadi yang sangat besar di sana yang berdaulat atas semuanya. Demikian juga kita semakin tersentuh oleh kemuliaan Tuhan. Ya, ini ada lagunya. Bila kulihat bintang gemerlapan dan langit biru luas membentang, ya Tuhanku, tak kunjung aku heran. Na 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 na. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Nah, semakin kita tersentuh oleh kemuliaan Tuhan, semakin kita tahu bahwa kita bukan pusat cerita ini. Tuhanlah pusatnya. Kemuliaannya bukan untuk ditonton, tapi untuk mengubah kita semua. Kemuliaan Tuhan tidak membuat kita menjadi besar, tetapi membuat kita sadar bahwa hanya Dia yang layak dimuliakan. Jadi, bagaimana respon sejati hancur dalam takjub? Yesaya, dia tidak melompat, tidak bernubuat, tidak memimpin pujian. Dia hanya tersungkur dan berkata, celakalah aku. Inilah reaksi dari jiwa yang benar-benar tersentuh oleh kemuliaan Allah. Bukan kegembiraan dangkal, tapi ketakjuban yang meluluh lantahkan harga diri, saudara. Saudara, jika perjumpaan kita dengan Tuhan hanya membuat kita merasa lebih rohani, mungkin kita belum benar-benar melihat Dia. Tapi kalau perjumpaan itu membuat kita bergetar dan bertobat, inilah pertanda kita telah tersentuh oleh kekudusan dan kemuliaannya. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan ini? Kita butuh penglihatan, bukan sekedar aktivitas. Di zaman ini kita sering mendengar aku mau melayani, aku mau berkarya, aku mau berdampak. Tetapi Yesaya tidak mulai dengan pelayanan. Dia mulai dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sebelum ada panggilan pelayanan, ada penyingkapan hadirat. Sebelum ada tugas, ada pertemuan. Pelayanan sejati lahir bukan dari kebutuhan, tapi dari pertemuan. Dan pertemuan itu akan mengubah cara kita melihat Allah, diri kita, dan dunia. Satu penglihatan dari surga akan menggugurkan ribuan rencana dari bumi. Jadi pada saat ini kita memulai dengan cerita, mungkin memulainya dengan keberhasilan, tetapi lebih dulu kita harus memulainya dengan pengakuan bagaimana kita tersentuh oleh kemuliaan Tuhan. Kemuliaan yang membuat kita menyadari bahwa kita tidak pantas sebenarnya, tapi karena Dia yang menyentuh. Kita bukan siapa-siapa, tapi sebenarnya Dia yang memanggil. Dan seperti Yesaya, kita tidak hanya ingin melihat kemuliaan Tuhan di altar, kita ingin hidup dipenuhi oleh jubahnya. Tahta manusia bisa diguncangkan, tapi tahta Allah tidak akan pernah goyah. Dari tahta itulah Dia menyentuh kita, bukan untuk sekedar berdiri, tetapi untuk menyembah, berubah, dan akhirnya diutus. Pesan yang kedua, terbentuk oleh api dari mezbah. Tapi seorang dari para serafin itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan penjepit dari mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Yesaya 6 ayat 6 sampai 7. Saudara yang kekasih, setelah tersentuh oleh kemuliaan Allah, reaksi pertama Yesaya bukan kegembiraan, tetapi kejatuhan. Dia menyadari dosanya. Dia tahu di hadapan Allah yang kudus, ia tidak layak bicara. Dia tidak layak berdiri. Bahkan dia tidak layak bernapas.
Dia berkata, celakalah aku. Bahasa Ibraninya menyiratkan kehancuran total, seperti bejana yang dipecahkan di tanah. Namun, justru di saat ia remuk, pemulihan surgawi dimulai. Di saat ia sadar bahwa mulutnya najis, tangan Tuhan menjangkau lewat bara api, bara dari mezbah, dari tempat korban, tempat pengampunan, tempat pertobatan, tempat pemurnian. Malaikat membawa bara menyentuh bibirnya. Tuhan tidak membentuk kita dengan pujian manusia, tapi dengan bara dari mezbahnya. Jadi mezbah ini tempat pemurnian, tempat pengampunan. Dalam sistem Ibrani, mezbah tempat korban bakaran, tempat darah ditumpahkan agar dosa diampuni. Yesaya sedang disentuh oleh simbol anugerah, pengampunan yang berasal dari korban yang terbakar. Yesaya tidak layak, tapi mezbah adalah tempat yang membuat orang najis menjadi layak. Saudara. Barah dari mezbah. Sebentar saya ini harus dari korban yang terbakar. Peter, suaranya Peter. Jadi, Yesaya tidak layak, kita pun tidak ada yang layak. Tapi mezbah adalah tempat yang membuat orang najis menjadi layak. Barah dari mezbah bukan untuk menyiksa, melainkan untuk menyucikan. Bara dari mezbah tidak membakar untuk menghukum, tapi membentuk untuk mengutus. Bibir yang disentuh, ini simbol kehidupan yang diubahkan. Mengapa Tuhan menyentuh bibir Yesaya? Karena bibir adalah alat utama seorang nabi. Tuhan tidak akan memakai sesuatu yang belum dimurnikan. Sebelum firman keluar dari mulut kita, api Tuhan harus lebih dulu menyucikannya. Yesaya mengaku, aku najis bibir, maka Tuhan tidak mengabaikannya. Ia berkata, sudah tidak apa-apa. Ia malah berkata, dia tidak. Jadi Tuhan nggak bilang, oh nggak apa-apa, gitu ya. Tapi dia berkata, aku tahu dan aku akan membentukmu dari tempat yang menyakitkan. Saudara, kita akan melihat contohnya seperti Yeremia dan Musa. Ya, Yeremia berkata, aku tidak pandai bicara. Dan Tuhan menjawab, aku akan menjamah mulutmu. Maka Anda yang tidak pandai bicara, tapi Anda mau bicara untuk Tuhan, katakan saja, Tuhan jamah mulutku, pakai mulutku. Jamah lidahku, pakai lidahku. Omong apa adanya aja, saudara. Ya, kemudian saudara, Musa juga punya alasan, saudara. Dia bilang, aku berat lidah. Tuhan menjawab, bukankah aku yang menjadikan lidah manusia? Jadi Tuhan selalu menyentuh titik kelemahan kita untuk menjadikannya kekuatan surgawi. Tuhan tidak melewati kelemahan. Ia menyentuhnya. Karena dari situ ia akan menyatakan kuasanya. Proses pembentukan bukan sekedar diampuni, tapi diubah. Banyak orang ingin diampuni, tapi sedikit yang siap dibentuk. Pembentukan tidak pernah nyaman. Bara itu panas. Mesbah itu menyala. Tapi dari situlah lahir pribadi yang disiapkan untuk perkara besar. Saudara, pemurnian emas. Emas murni tidak dihasilkan dari rak toko, tapi dalam tungku yang membakar habis semua kotoran. Tidak ada kemurnian tanpa suhu tinggi. Tidak ada keaslian tanpa tekanan. Semua pasti dimurnikan di suhu yang tinggi. Dan asli itu pasti terlihat ketika ada tekanan. Demikian juga
Pelayan Tuhan bukan dibentuk di ruang seminar, tetapi di altar yang menyerah. Pelayan Tuhan bukan dibentuk di ruang seminar, tetapi di altar yang menyerah, di tempat sepi, di tempat kita berkata, celakalah aku. Di situ Tuhan berkata, aku menyentuhmu. Saudara, mezbah pribadi kita hari ini apa? Hari ini mezbah bukan lagi terbuat dari batu. Mezbah adalah hati yang berserah. Mezbah adalah saat air mata kita berdoa dan air mata kita mengalir dengan tulus, dengan murni, dan roh kita berkata, Tuhan, ubahlah aku. Setiap pelayan yang dipakai besar oleh Tuhan, pasti pelayan yang pernah dibakar habis oleh apinya terlebih dahulu. Kalau kita belum pernah dibakar habis, mungkin dipertanyakan. Saudara, pelayanan bukan dimulai dari mikrofon, saudara, tapi dari mezbah. Bukan dari podium, tapi dari penyerahan. Ada transformasi dari celaka menjadi diampuni bila kita memperhatikan kata-kata ini. Perhatikan perubahan ini. Sebelum disentuh Tuhan, Yesaya berkata, celakalah aku. Tetapi setelah Tuhan menyentuh, kesalahanmu telah dihapus, dosamu telah diampuni. Itulah kuasa mezbah. Dia mengganti kehancuran dengan pengampunan, mengubah aib menjadi otoritas. Tuhan tidak hanya membungkus luka kita, tapi dia menyucikan kita. Saudara, dari sini kita belajar banyak, saudara. Kita berdiri dan kita harus membuat semua kitab pernyataannya. Tidak ada yang layak. Kita dilayakkan bukan karena gelar kita, bukan karena panggung kita, bukan karena pengalaman kita, tapi karena bara dari mezbah telah menyentuh hati dan hidup kita. Kita tidak hanya ingin diangkat oleh manusia, tapi kita juga harus rela dibakar oleh Tuhan. Karena hati yang pernah disentuh oleh api Tuhan yang bisa menyampaikan firman-Nya dengan otoritas sejati. Orang yang pernah dibentuk di mezbah, dia tidak akan takut menghadapi mimbar. Karena dia tahu dia diutus bukan karena pantas, tapi karena dia disentuh. Terutus untuk menjadi suara surgawi. Yesaya 6 ayat 8 berkata, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara yang dikasihi, setelah tersentuh oleh kemuliaan Tuhan dan kita dibentuk oleh api mezbahnya, barulah seperti Yesaya kita siap untuk mendengar suara yang mengutus. Tidak ada perintah, hanya satu pertanyaan yang lembut namun menusuk. Siapakah yang akan kuutus? Tuhan tidak menunjuk, dia memanggil, dia tidak memaksa, tetapi dia mengundang. Dan dari hati yang sudah tersentuh dan dibakar oleh kasih, Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Hanya hati yang sudah disentuh dan dibentuk yang akan siap menjawab, utuslah aku. Suara dari surga adalah panggilan, bukan perintah. Tuhan tidak berkata, engkau harus pergi. Tuhan berkata, siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini adalah panggilan kasih, bukan tugas administratif. Ini undangan surgawi, bukan perintah militer. Dan saya tidak ragu. Ia tidak bertanya kemana. Ia tidak menawar berapa lama. Ia tidak tawar-menawar. Apa keuntungannya? Ini ia hanya berkata, ini aku. Itulah jawaban seorang yang hatinya sudah diikat oleh kasih Tuhan. Orang yang sudah melihat Tuhan, dia tidak perlu peta atau jaminan. Cukup suaranya sebagai kompas. Yesaya menjadi suara bukan sekedar penyampai. Yesaya tidak hanya mengutip Tuhan,
Ia menjadi suara Tuhan di tengah bangsanya. Dari mulutnya yang tadi najis, sekarang keluar nubuat surgawi. Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini. Itu bukan sekedar tugas pewarta. Itu adalah tugas penyalur isi hati Allah. Yesaya tidak sekedar membawa pesan. Ia menjadi bagian dari pesan itu. Pelayan sejati bukan hanya menyampaikan firman, tapi yang menjadi hidup firman itu. Kita bukan hanya pembawa pesan Tuhan, kita adalah suara hatinya yang hidup di dunia yang sekarang. Yunus dan Yesus. Ini bisa kita jadikan ilustrasi. Bagaimana Yunus, dia diutus tapi dia lari. Mengapa? Karena hatinya belum diubah. Berbeda dengan Kristus Yesus, Allah yang menjadi manusia. Dia berkata, aku datang bukan untuk melakukan kehendakku, tapi kehendak Dia yang mengutus aku. Yesaya adalah gambaran hamba yang siap karena lebih dulu disentuh dan dibentuk. Yunus lari karena panggilan hanya menjadi beban, tapi Yesaya maju karena panggilan menjadi anugerah. Yang belum disentuh akan melihat panggilan itu beban, tapi yang sudah disentuh akan melihat panggilan itu sebagai kehormatan. Itulah bedanya, saudara. Saya mengagumi Florence Nightingale dan panggilan sejatinya dia adalah ibu keperawatan, pendiri keperawatan modern. Dia pernah berkata, Tuhan berbicara padaku dan memanggilku untuk pekerjaannya. Aku tidak dapat menjelaskan itu kepada orang lain. Aku hanya tahu bahwa aku tidak punya pilihan selain menjawab panggilan itu. Begitu pula dengan Yesaya dan dengan kita semua, saudara. Ketika suara Tuhan masuk ke dalam batin, segala ketakutan, segala logika, bahkan masa depan pribadi pun menjadi kecil dibanding suara itu. Panggilan Tuhan bukan sekedar agenda baru, itu adalah hidup yang dibakar oleh tujuan kekal, saudara. Jadi bagaimana kita mengaplikasikannya? Kita diutus untuk menjadi cahaya di dunia yang gelap ini. Tuhan tidak bertanya, siapa yang bisa, tapi siapa yang mau. Hari ini Tuhan masih mencari pribadi-pribadi yang mau berkata, ini aku. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita bersedia. Bukan karena kita layak, tapi karena kita disentuh dan dibentuk. Pelayanan bukan soal kemampuan, tapi soal kesiapan untuk membawa suara Allah ke dunia yang haus dan hampa. Saudara, kita menjawab, ini aku. Mari kita menjawab saat ini ketika Tuhan telah menyentuh dan membentuk. Maka jawablah, ini aku. Kita berdiri di altar ini bukan seorang yang sempurna atau layak. Tapi kita mungkin diawali dengan berkata, celakalah aku. Tapi kita yang sudah mengalami sentuhannya dari mezbah. Mari saat ini dengan segenap jiwa kita berkata, ini aku, utuslah aku. Walau mungkin kita tidak tahu kemana Tuhan akan membawa kita. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tampak seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela. Nah, ini kalau diteruskan gak selesai kok banyak, saudara ya. Jadi kita percaya setiap orang yang berkata, ini aku. Tuhan akan menyertai dengan kekuatan dan kasih karunia-Nya. Sekalipun banyak hal yang kita tidak mengerti mau kemana kita dibawa oleh Tuhan. Tapi yang kita tahu kalau suaranya memanggil, maka kita harus menjawab dan dengan percaya. Ini aku. Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang setia.
Ketika kita berkata, ini aku, surga menjawab, inilah jalanmu. Dan dunia akan tahu bahwa kamu adalah suara Tuhan di tengah keheningan. Tersentuh, terbentuk, terutus. Tersentuh oleh kemuliaannya. Karena kita harus mengenal pribadi sebelum kita menyampaikan pesannya. Terbentuk oleh api mezbahnya. Karena Tuhan tidak mengutus yang belum dimurnikan. Api bicara pemurnian, sesuatu yang tidak enak. Emas hanya timbul menjadi emas setelah melewati proses api. Demikian juga berlian, saudara. Terutus untuk menjadi suaranya. Karena dunia butuh surga, suara surgawi, bukan suara duniawi. Saudara, kita dipanggil bukan untuk jadi besar, tapi untuk jadi suara dari tahta yang pernah menyentuh kita, membentuk kita, dan kini mengutus kita. Demikian firman Tuhan. Izinkan saya menutup pesan ini dengan membawa kita ke inti, ke semua yang telah kita renungkan hari ini, saudara. Jadi, sebab tidak semua yang terdengar harus diingat, tetapi yang menyentuh hati dan membentuk jiwa, itulah yang patut kita bawa pulang, saudara. Tersentuh oleh kemuliaannya. Yesaya melihat Tuhan dalam tahta kemuliaan yang tinggi dan menjulang. Dia tidak melihat solusi duniawi, tetapi perjumpaan surgawi. Ketika kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci, percayalah. Seperti hati Yesaya yang awalnya dikosongkan dari kesombongan dan diisi dengan kekaguman, dia menyadari, celakalah aku. Sebab setiap panggilan pelayanan sejati selalu dimulai dari kekaguman kepada Tuhan, bukan kepercayaan diri pribadi. Bukan semangat mengejar mimbar, tapi kerinduan menyembah di altar. Kemuliaan Tuhan tidak menonjolkan diri kita, tapi menelanjangi kita siapa diri kita di hadapannya. Saya ulangi, kemuliaan Tuhan tidak akan menonjolkan diri kita, justru menelanjangi siapa kita di hadapannya. Yang kedua, terbentuk oleh api dari mezbahnya. Kemuliaan yang kita lihat belum cukup, saudara. Kita harus disentuh lalu dibentuk. Yesaya tidak dibentuk oleh pujian manusia, tetapi oleh bara dari mezbah. Tuhan menyentuh titik kelemahannya, bibirnya yang najis, dan dari situ Yesaya disucikan, dipulihkan, dan dipersiapkan. Setiap pelayan Tuhan sejati bukan hanya lahir dari pengajaran, tetapi ditempah dari ruang pemurnian. Apa itu nomor HP siapa ya, Pak? Dikecilin. Mezbah bukan tempat pameran kekuatan, tapi tempat pembakaran ego. Mezbah, tempat pembakaran. Dan yang ketiga pesannya, terutus untuk menjadi suara surgawi. Setelah tersentuh dan dibentuk, barulah Yesaya mendengar suara Tuhan. Siapa yang akan kuutus? Dia tidak bertanya, kemana? Yesaya juga nggak bertanya, dengan siapa? Dia hanya menjawab, ini aku, utuslah aku. Karena orang yang sudah tersentuh, Peter, dan dibentuk, tidak lagi tawar-menawar dengan panggilan. Dan hari ini pun kita akan berdiri di hadapan Tuhan, bukan karena kita layak. Tidak ada yang layak. Tetapi karena kita telah disentuh, dibentuk oleh anugerahnya. Dan kita berkata seperti Yesaya, ini aku, utuslah aku. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tapi yang bersedia disentuh, dibentuk, dan diutus. Saudara, ini bukanlah puncak pelayanan, melainkan pernyataan ilahi bahwa Tuhan telah menyentuh, membentuk, mengutus kita berjalan dalam rencananya. Dan kita berdiri saat ini bukan sebagai seseorang yang ingin dikenang karena panggungnya, tapi sebagai hamba yang ingin dikenal surga
karena kesetiaannya. Kita tahu jalan ke depan tidak mudah, akan ada air mata, akan ada kerikil tajam. Tapi bila kita pernah melihat kemuliaan Tuhan, kita tidak bisa lagi hidup untuk diri sendiri. Peter, kita harus pergi, kita harus bicara. Peter, kita harus hidup bukan untuk kemauan kita, tapi untuk Dia yang telah memanggil kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdiri di hadapan tahtamu, di hadapanmu. Sebagai hamba yang telah kau sentuh, kau bentuk, kau utus. Kami tahu kami bukan siapa-siapa. Kami tahu kemampuan dan kelayakan kami bukan dari diri kami. Itu semua daripadamu Tuhan. Seperti Yesaya kami melihat kemuliaan-Mu. Kami telah disentuh oleh api-Mu dan kami mendengar suara-Mu. Maka hari ini kami menjawab, ini kami, utuslah kami. Ini aku, utuslah aku. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang berdaulat. Biar setiap langkah kami menjadi suara dari tahta-Mu. Dan setiap kata-kata kami menjadi gemah kasih dan kebenaran-Mu. Dan setiap pengorbanan menjadi dupa harum bagi kerajaan. Bimbing kami mengembalakan dan juga menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan urapan melayani umat-Mu dengan kelemah lembutan Kristus. Kami tidak tahu hari esok dan esok, tapi kami tahu siapa yang memanggil kami adalah setia. Kau Allah yang setia. Kami melangkah karena kami tahu Engkau yang mengutus kami, memanggil kami adalah Allah yang setia. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Baik saudara, mohon maaf kalau ada gangguan-gangguan apa adanya. Baik saudara yang ada di YouTube, demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati.